sebenarnya semua pendekatan sudah dilakukan, ya. Tetapi perlu dipertegas dengan pendekatan hukum, kemudian pendekatan penggalangan, ya, sehingga masyarakat kita lebih tertib, termasuk juga sinergi antara pemerintah daerah dan TNI Polri, ya, baik di tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat desa, sehingga masyarakat kita bisa terkonsolidasi, bisa terbangun komunikasi yang baik, ya, untuk meredam berbagai macam aksi provokasi yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan teror-meneror itu masih dilakukan oleh sekelompok orang terhadap aktivitas pemerintah, aktivitas publik, ya, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi saya pikir mungkin yang kita tekankan di sini agar dari waktu ke waktu aktivitas ancaman dan gangguan keamanan ini semakin ditekan, ya. Salah satunya mungkin yang pendekatan penggalangan, ya, pendekatan humanis, ya, kemudian pendekatan agama dan lain sebagainya, ya. Ini bagian penting yang bisa menyelesaikan persoalan di Papua untuk mengetahui dasar-dasar dan akar masalah apa yang mereka inginkan secara personal maupun kelompok. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya yakin suatu saat Papua ini bisa terkelola dengan baik, ya, terkomunikasi juga dengan baik melalui pemerintah dan TNI Polri, ya, tapi juga lembaga-lembaga masyarakat adat, ya, yang aktif untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah bahkan akan dilakukan pemerintah, termasuk juga sosialisasi secara bertahap terkait dengan aksi sadar hukum kepada masyarakat. Nah, saya pikir itu harus digelar karena untuk memberikan tambahan pemahaman masyarakat agar masyarakat itu terhindar dari berbagai macam isu-isu provokasi. Di Papua ini karena kurangnya media, akhirnya provokasi itu lebih cepat masuk ke masyarakat. Tapi kalau media komunikasi, media sosial ini sudah sangat aktif, mungkin masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berimbang. Dengan demikian kita bisa menekan angka kriminalitas dan gangguan serta ancaman keamanan di Papua. Jadi kita berharap suatu saat Papua kondusif dan tidak terjadi gesekan antara TNI dan Polri. Tapi benar-benar kita bisa sama-sama terkonsolidasi dengan baik melalui pemerintah pusat dan daerah, ya. TNI dan Polri bisa bersinergi untuk membangun Papua sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Ya, paham separatisme ini kan ada akibat dari masyarakat itu belum mendapatkan pelayanan yang mereka harapkan dari pemerintah. Tapi kalau mereka sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan pemerintah dan mendapatkan pelayanan baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan secara maksimal, termasuk juga dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Papua, saya pikir paham-paham itu akan hilang dengan sendirinya karena mereka merasa udah nyaman, udah bisa punya tempat untuk bekerja, mereka bisa sekolah, pelayanan kesehatan bisa lebih baik. Mereka lupa sebenarnya karena udah sangat percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah memberikan jaminan kepada mereka untuk bisa melakukan segala aktivitas kehidupan mereka untuk keberlangsungan hidup orang asli Papua. Ya, harapan kami standar operasi di Papua untuk melaksanakan operasi-operasi satuan tugas di Papua ini, ya, dalam rangka mengawal wilayah teritorial NKRI di wilayah timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, ya, terus ditingkatkan, ya. Kemudian upaya-upaya penggalangan, kemudian upaya-upaya komunikasi dan pendekatan yang dilakukan kami harapkan akan terus dilakukan oleh jajaran Kodam 17 Cendrawasih dan juga satuan-satuan tugas non-organik yang ada di Papua bisa terkonsolidasi dengan baik sehingga pemetaan wilayah-wilayah rawan konflik di Papua ini akan menjadi tolak ukur untuk menetapkan kebijakan Kodam maupun kepolisian daerah untuk menangani wilayah-wilayah tertentu, ditangani juga dengan pola yang berbeda. Kenapa? Karena kultur masyarakat di sini pun juga berbeda-beda. Jadi tidak semua sama.